Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, untuk memperhatikan atau mendengarkan yang saya presentasikan tentang kelompok riset ya, tentang inovasi media pembelajaran sains non elektronik. Itu kebetulan saya dipasrai untuk itu. Keris ini adalah keris kelompok riset yang ada di S2 gitu. Terus ada skim yang diajukan gitu. Saya kebetulan dengan kelompok saya mengajukan pengembangan lembar kerja siswa berbasis pendekatan STEM untuk peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa. Nah, siswa di sini maksudnya siswa SMA gitu. Dalam pembelajaran IPA atau fisika, itu termasuk fisika, biologi, kimia, itu tidak hanya cukup untuk menguasai materinya saja sebenarnya. Pada dasarnya untuk melatih bagaimana siswanya bisa berpikir kritis, praktis dan sebagainya begitu. Nah, ya, maka di penelitian ini berpikir kritis juga menjadi sasaran. Apakah pakai model STEM itu yang lembar kerja yang berbasis STEM itu bisa untuk itu ya. Harapan saya bisa untuk kesana, memang bisa untuk mengembangkan berpikir kritis siswa yang belajar tentang apa kalau IPA ya, tentang matematika, tentang kimia, tentang fisika atau tentang biologi, karena ini untuk levelnya SMA ya. Tapi ini STEM saja, bukan STEM CP ya. STEM itu dengan pengertian Science, Teknologi, Engineering, Matematik gitu. Nah, sementara tidak saya pisah-pisahkan apakah ini model silo, ada embedded dan sebagainya, tapi yang jelas STEM saja. Ada bagaimana sains itu mengajar sains itu tidak hanya menguasai sains secara pengetahuan, tapi bagaimana fungsi dari sains itu. Jadi pada di mana sains itu digunakan. Nah, ini yang paling tepat, memang sains itu di mana-mana untuk dasari teknologi, jadi ya STEM CP ya. Maka kami dengan teman-teman setuju kalau STEM itu untuk dikembangkan. Nah, ini saya coba saya kembangkan ya. Jadi STEM CP itu mengembangkan sains yang bisa pada teknologi atau engineering dan didasari matematik ya. Sains tidak mungkin lepas dengan matematik itu ya. Kita coba. Lalu metode penelitian yang saya gunakan ya pakai 4D2 ya, dasarnya 4D2 ya. Jadi mendefinisikan, mendesain, terus mendevelop, mengembangkan, lalu terakhir adalah mensosialisasikan atau mendesiminasikan gitu ya. Jadi 4D-nya itu di situ ya. Jadi desainnya yang seperti yang definisinya seperti yang saya jelaskan tadi, adalah STEM adalah Sains, Teknologi, Engineering dan Matematik, yang bagaimana pengemasannya gitu. Pengemasannya itu merupakan desainnya. Desainnya nanti kita lihat di bab 2-nya itu. Saya akan menjelaskan banyak tentang bagaimana itu bisa menjadi didesain supaya untuk belajar itu bisa mengaktifkan siswa berpikir kritis dan sebagainya gitu. Nah, ini kebetulan saya tampilkan di lembar kerja siswa, bukan bukunya. Kenapa begitu? Karena sifatnya penelitian ya. Di dalam penelitian itu ada kemungkinan, karena ini pengembangan, ada perbaikan, maka masuknya ke lembar kerjanya dulu. Kalau bukunya saya khawatirkan mempengaruhi siswa SMA yang digunakan untuk nanti untuk sasaran uji nanti ya, bermasalah gitu ya. Jadi tadi metodologinya sudah saya sampaikan. Tetap ya pengembangan ya tetap siklus lah, pakai siklus. Kalau dikembangkan nanti ada pakarnya yang itu, jadi di desainnya tadi ditunjukkan pada pakar. Kalau tidak sesuai diperbaiki ya. Setelah diperbaiki nanti kita coba dibuatkan, terus digunakan untuk di kelas kecil dulu, kelompok kecil dulu dah siswa, tapi diambil 10 orang misalnya begitu. Kalau sudah oke juga baik, terus dikembangkan untuk
pembelajaran di kelas, tapi satu kelas gitu. Kalau ada perbaikan maka diperbaiki lagi, kalau sudah perbaikan terus dicobakan didiseminasikan. Tentu saja diseminasikan nunggu ketika kelompok pengembangan untuk bidang materi-materi tertentu sudah jadi semua, baru kita diseminasikan. Nah, itu yang nanti hasilnya berpikir kritis atau apa itu kita lihat pada saat didiseminasi itu. Kalau sudah didiseminasi itu oke, berarti memang bisa digunakan. Terima kasih, sementara itu yang bisa saya laporkan.